Shalom rekan-rekan PPGT yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi, segala perkara dapat ketanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pasti ayat ini udah gak asing lagi buat kita semua. Secara pribadi saya mengangkat sebuah tema dari renungan singkat hari ini, yaitu Aku kuat dan aku mampu di dalam Kristus. Teman-teman, terkadang kita ngerasa kita gak mampu. Terkadang kita ngerasa kita udah gak punya harapan lagi. Kita ngerasa kita udah gagal untuk mencapai atau untuk meraih apa yang kita inginkan. Namun secara pribadi, melalui ayat ini saya merasa saya memiliki kekuatan baru. Bahwa Tuhan itu akan selalu akan selalu menyertai dalam segala hal. Sekarang saya mau mengajak kita untuk merenungkan mungkin apa masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Entah itu kekhawatiran kita tentang keluarga kita, perkuliahan kita, pekerjaan kita. Mungkin ada beban yang sedang kita pikul akhir-akhir ini. Mungkin itu masalah kerinduan kita akan keluarga kita yang jauh, kesehatan orang tua kita mungkin, perkuliahan kita, atau mungkin soal pekerjaan kita. Teman-teman, Tuhan sudah memberikan kita jawabannya dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 tadi, di mana ayat ini mengajarkan kita untuk memahami bahwa dalam kehidupan ini akan selalu ada waktu untuk suka maupun duka. Tuhan bisa memberikan apa saja yang kita inginkan. Entah itu berkat yang melimpah, nilai yang memuaskan, pekerjaan yang kita inginkan, atau mungkin pasangan. Namun teman-teman, Tuhan itu juga bisa memberikan kita suatu pencobaan untuk kita lewati, untuk kita rasakan. Nah, ini semua itu karena Dia mau supaya kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak mengandalkan diri kita sendiri, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena secara realistis apa sih yang mau kita andalkan dari diri kita sendiri? Harta yang kita miliki saat ini, itu semua kan, kesehatan yang kita miliki saat ini itu kan semuanya sumbernya dari Tuhan. So, apa yang kita mau andalkan sih dalam diri kita sendiri kalau bukan Tuhan yang kita miliki? Dalam menjalani hari-hari, kita pasti akan selalu diperhadapkan dengan suatu pergumulan. Mungkin sebagai orang yang dewasa, pernah mengalami sesuatu yang lebih sulit lagi. Mungkin itu di tengah pekerjaan, keluarga sendiri, atau dalam lingkungan gereja, komunitas, atau masyarakat di mana kita bertumbuh. Mungkin banyak dilema yang harus dihadapi, sampai rasanya kita udah gak mampu menjadi saksinya, udah gak mampu lagi jadi saksi Kristus. Namun, kalaupun itu suatu hal yang tidak mudah, biarlah mulai hari ini kita kembali diyakinkan bahwa sebagai murid Kristus kita juga diutus untuk menabur kebaikan, dan kekuatan dari Tuhan sendirilah yang memampukan kita untuk melewati itu semua, mengatasi segala keadaan dan melaksanakan hidup kita sebagai murid Kristus. Ketika Allah mengizinkan kita berada di dalam suatu masalah, teman-teman, bukan berarti Tuhan itu mau membinasakan kita, bukan berarti Tuhan itu jahat. Justru Ia ingin supaya kita kembali sadar bahwa kita punya Tuhan loh yang selalu ada untuk kita. Mungkin di antara kita ada yang memiliki masalah ataupun pergumulan saat ini. Tapi ingat teman-teman, kita itu gak pernah sendiri. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Ketika dihadapkan dengan masalah atau cobaan, cobalah kita untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Jangan kita hanya bisa terpuruk karena pergumulan yang kita hadapi, kegagalan yang kita rasakan mungkin. Tapi cobalah kita untuk
bersyukur untuk melihat kebaikan apa sih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bersyukur kita masih diberikan napas kehidupan. Bersyukur kita masih sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dari Tuhan. Bersyukur mungkin bagi kita, bersyukur kita masih memiliki teman-teman di saat kita menghadapi suatu pergumulan. Kita masih diberikan teman-teman yang siap mendengarkan kita, yang bisa menguatkan kita. Cobalah bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Bersyukur juga karena atas pencobaan, atas masalah yang mungkin kita hadapi itu menjadikan kita pribadi yang semakin dewasa, semakin hari semakin dewasa. Tuhan tahu, Tuhan yakin bahwa kita mampu melewati itu semua karena Tuhan gak pernah ngasih kita pencobaan di luar kemampuan kita. Ketika kita mau berserah kepada Tuhan, ketika kita mau mengandalkan Dia dalam kita menjalani hari-hari kita, dalam kehidupan kita, disitulah kita melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ayat yang tadi mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman, kalau kita berharap kepada manusia, ada kemungkinan kita akan kecewa. Karena manusia pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Bahkan perasaan manusia itu bisa berubah sewaktu-waktu. So, jangan gantungkan harapan kita kepada manusia. Melainkan gantungkanlah harapan kita kepada Allah yang selalu setia, yang selalu mengasihi kita. Pribadinya itu gak pernah berubah. Dia kuat, Dia perkasa, dan Dia senantiasa memberikan kita kekuatan dalam menjalani hari-hari kita. Teman-teman, kita semua tahu manusia itu memiliki keterbatasan yang buat kita tuh gak sanggup menghadapi suatu pergumulan. Kita sebagai manusia kita bisa sakit, kita bisa stres. Keterbatasan inilah yang membuat kita takut, kita lemah, lelah, kita stres, dan kita ngerasa kita udah gak mampu. Kita udah gak sanggup lagi ngelewati pergumulan ini. Tapi percaya teman-teman, Allah itu sanggup menolong kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan jika kita memiliki keyakinan ketika kita memiliki pegangan dalam Yesus Kristus. Seperti renungan minggu kemarin yang dibawakan oleh saudara Rina, bahwa jika kita mau belajar memahami firman Tuhan, kita mau menerima Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau percaya bahwa Tuhan pasti akan bekerja dalam hidup kita, maka pasti kita dapat melewati, kita dapat melalui perkara pencobaan, pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Karena tidak ada hal yang tidak mungkin di dalam Tuhan jika kita memiliki keyakinan di dalam Yesus Kristus. Bersyukur karena Tuhan telah memilih kita, telah mengutus kita untuk dihadapkan dalam suatu pergumulan, karena itulah cara Tuhan untuk mendewasakan kita dalam iman kita. Oleh karena itu, rekan-rekan PPGT yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan ayat ini kembali secara pribadi. Mari kita sama-sama belajar untuk berserah, mengandalkan Tuhan dalam segala masalah pergumulan yang kita hadapi. Karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan jika kita berpegang teguh dan yakin akan kuasa Tuhan. So, yakinlah bahwa Tuhan memiliki hikmat yang luar biasa. Tuhan memiliki hikmat yang luar biasa dalam mengatur dan memelihara hidup kita. Percaya dan berserahlah kepada Tuhan selalu. Dan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan.
Semoga firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua.